Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita akan belajar tentang penerapan teori kecepatan pada mekanisme engkol peluncur. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam mata kuliah dinamika itu kita mengawali mereview tentang masalah statika dulu ya, di mana di sana ya seperti pertemuan sebelumnya, statika itu yaitu ketika benda itu akan mulai bergerak. Nah, kita tinjau bagaimana gaya-gaya yang terjadi pada suatu sistem, ya. Misalnya pada ekor peluncur kemarin, bagaimana gaya-gaya terjadi ketika benda itu belum bergerak sama sekali atau sesaat pada saat mau bergerak, gitu ya. Nah, itu tentang statika. Sekarang kita masuk ke part kedua, yaitu sekarang mengenai dinamika sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu ketika benda itu sudah mulai bergerak. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan mulai tentang teori kecepatan pada mekanisme engkol peluncur. Kemarin kita sudah membahas mekanisme engkol peluncur di statika ya, bagaimana gaya-gaya yang terjadi di situ. Oke, ini adalah contoh mekanisme engkol peluncur yang paling sederhana. Di sini ada piston, kemudian di sini ada eh, tuas penghubungnya, kemudian ada pemutarnya di sini ya. Jadi ketika engkol ini atau piston ini eh, naik turun, maka di sini akan berputar ya. Apa namanya? Poros ini ya. Oke, ini yang paling sederhana. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam diagram benda bebas, maka akan seperti ini mekanisme engkol peluncur tadi. Ini kalian juga sudah melihat pada contoh-contoh sebelumnya yang di statika ya. Nah, ini adalah eh, poros O2, kemudian ini batang hubung 2, ini batang hubung 3, dan ini batang hubung 4. Nah, yang ini adalah batang hubung 1 ya, yang itu yang bersinggungan dengan kerangkanya ya. Nah, misalnya pada batang hubung 2 ini terdapat sudut sebesar theta, maka nanti akan dicari berapa kecepatan-kecepatan yang ada pada ujung-ujung titik di sini. Nah, di sini kita misalnya freeze dia, kita freeze eh, mekanisme ini, freeze eh, pada sudut yang tertentu, misalnya sudut theta, maka kita akan memiliki tugas untuk mencari berapa kecepatannya pada saat dia di sudut tertentu itu. Nah, di sini sudah ada kecepatan putar dari batang penghubung 2 ini sebesar omega 2. Nanti di sini juga ada kecepatan putar dari batang hubung 3 ini sebesar omega 3. Nah, jadi yang kita harus perhatikan di sini adalah kita menggunakan teknik menggambar ya. Jadi nanti tidak boleh keliru panjangnya di dalam garisnya atau nanti tidak boleh keliru besar sudut yang kita gunakan di dalam menentukan gambar itu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah skala dan ketelitian kita dalam menggunakan penggaris ya. Itu yang akan nanti menentukan berapa kecepatannya. Kita akan menentukan kecepatan berdasarkan skala itu soalnya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar dan arah VA, kecepatan pada titik A, besar dan arah VB, yaitu kecepatan di titik B, dan besar dan arah VBA, jadi titik B terhadap A, dan besar dan arah omega 3. Ini akan dicari berdasarkan yang ini, mekanisme engkol peluncur ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisis? Kita mulai dengan memisahkan batang-batang penghubung tadi. Nah, untuk itu kita yang pertama adalah kita pisahkan batang hubung 2 dengan batang hubung 3 dan dengan batang hubung 4. Jadi kita namakan ini konsep 1 ya.
Jadi batang hubung 2 ini dengan sambungan yang di sini, O2 itu kita namakan konsep 1, kemudian batang hubung 3 yang sendirian itu namanya konsep 2, kemudian di pistonnya itu sendiri adalah konsep 3, yaitu di titik B, dan batang hubung 4, ya, yaitu piston. Nah, awalnya pada mula-mula kita akan menganalisa konsep 1 dulu. Jadi di sini kita akan menemukan bahwa pada titik A, gaya yang bekerja itu adalah, atau kecepatan yang bekerja pada titik A itu harus tegak lurus terhadap eh, batang hubung 2 ini. Jadi ketika kita freeze tadi, eh, mekanisme engkol peluncur itu di sudut tertentu, misalnya ini sudutnya sudut theta ya, kita freeze, maka nanti kecepatan dari eh, titik A, kecepatan di titik A itu adalah sebesar VA, dia arahnya adalah ke arah eh, berlawanan jarum jam atau counter clockwise, karena ini kan apa namanya, omega 2-nya itu berputar berlawanan jarum jam atau counter clockwise ya, sudah diberitahu di soal, sehingga otomatis yang ini juga arahnya ke sana ya, dan besarnya berapa, yaitu panjang dari O2A. Jadi O2 ini adalah panjangnya ya, panjang dari batang hubung 2 ini dikali dengan besar kecepatan sudut dari omega 2. Nah, kita nanti akan mendapatkan VA. Dan kita sudah mendapatkan arah dari VA. Nah, misalnya nanti di soal kita tahu ini ditahu, kemudian ini ditahu, maka kita akan mendapatkan angkanya nanti. Angkanya sekian dan arahnya sudah kita tahu ke sana. Nah, ini harus diingat-ingat arahnya ya, karena berhubungan dengan menggambar nanti untuk mendapatkan VB dan VB terhadap A. Ya, jadi ini tidak boleh berubah arah dan eh, panjangnya nanti. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berapa panjangnya ini ketika kita akan menggambar? Itu berdasarkan dari berapa besar dari perhitungan kita di sini. Ini kan di soal kita dikasih tahu ya, di sini diketahui berapa, ini kita diketahui berapa, maka kita dapatkanlah besar dari kecepatan di titik A. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambar? Yang pertama, setelah kita mendapatkan berdasarkan perhitungan kecepatan VA itu, maka kita akan membuat skala. Taruhlah misalnya tadi O2A dikali dengan omega 2 itu hasilnya 320 misalnya. Jadi kecepatan di titik A itu adalah 320 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan menggambar 320 meter per sekon ini di kertas. Misalnya kita menginginkan 320 meter per sekon ini panjangnya 4 cm, maka skala kita itu nanti adalah 4 cm banding 320 meter per sekon. Sehingga kalau kita bagi 4, sama-sama bagi 4, maka nanti 1 cm banding 80 meter per sekon. Artinya 1 cm di kertas kita nanti itu sama dengan 80 meter per sekon dia. Ya. Itu sama dengan itu. Jadi 1 cm di kertas kita itu sama dengan 80 meter per sekon. Jadi skalanya ini ya, 1 cm sama dengan 80 meter per sekon. Sehingga nanti yang 320 ini panjangnya adalah 4 cm. Jadi berarti kita akan menggambar ini 4 cm dan arahnya harus sama ya, ini tegak lurus dengan ini, tidak boleh berubah arahnya. Sehingga misalnya nih yang tadi itu seperti ini gambarnya. Jadi ini 4 cm dan arahnya kita geser aja, tidak boleh berubah ya, pokoknya ini harus begini arahnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memandang eh, apa namanya tadi itu, konsep 2 ya. Konsep 2 yaitu yang ada di batang hubung 3. Sekarang titik A sudah kita tahu kecepatannya VA, maka sekarang kita anggap titik A ini diam. Karena relatif ya kan. Kalau kita anggap dia ini bergerak, maka tidak akan kita bisa mengetahui berapa kecepatan titik B atau eh, kecepatan titik B terhadap A, VBA itu. Nah, jadi kita akan mencari kecepatan titik B. Nah, kecepatan di titik B itu sama dengan, ini rumusnya ini,
Kecepatan titik A yang tadi sudah kita tahu besarnya itu ditambah dengan kecepatan titik B terhadap A. Nah, berdasarkan rumus bahwa apa namanya kecepatan titik B terhadap A itu dia tegak tegak lurus terhadap batang hubung 3. Sehingga nanti kalau kita gambar, begini gambarnya nih. Ini anggap saja tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap batang AB ini. Nah, tapi arahnya kemana nih? Arahnya kemana? Kita belum tahu. Apakah ke sini atau ke atas? Atau apakah ke bawah atau ke atas? Kita belum tahu. Kita gambar aja garis begini pakai pensil. Oke, garis tipis. Ya, karena kita belum tahu nih gambarnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa titik eh, VAB, VBA itu begini garisnya ya. Sedangkan panahnya kita belum tahu arahnya. Ya. Nah, sudah. Kemudian kita dapat rumus ini. Ini diingat-ingat rumusnya nanti kita pakai ini. VB sama dengan VA tambah AB. Oh ya, VBA itu rumusnya adalah sama dengan yang tadi, yaitu besar atau panjang dari AB ya, panjang dari batang 3 itu dikali dengan kecepatan sudut dari batang hubung 3 atau omega 3. Tapi kita tidak tahu ke arahnya, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini kita belum tahu. Pokoknya rumusnya seperti ini aja gitu ya. Oke, sekarang berdasarkan yang tadi, berdasarkan konsep 2 kita bawa ke sini ya. Jadi kita satukan dia dengan gambar yang awal tadi. Kan gambar yang awal tadi itu sudah ditahu arahnya, sudah ditahu panjangnya, yaitu 4 cm ya, dengan skala 1:80 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan beranjak ke penghubung 4. Coba diperhatikan bahwa di penghubung 4 itu kan yaitu adalah piston yang bergerak ke kiri dan ke kanan, ya kan? Jadi sebenarnya nanti lintasan dari B itu adalah garis horizontal ini dia. Karena dia antara bergerak ke kiri dan ke kanan, lurus ya. Sehingga di konsep 3 itu, sehingga di konsep 3 seperti inilah gambarnya. Jadi VB itu gambarnya garis lurus ini, gitu ya. Tapi kemana arah VB? Nah, itu yang akan kita cari. Sehingga garis lurus ini kita akan satukan dengan gambar yang ini, gitu ya. Maka jadilah dia gambar seperti ini. Nah, ini kan sudah berkaitan nih, sudah nyambung ya, sudah nyambung antara tiga garis yaitu VA, VBA, dan VB. Sehingga sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara mencari besar panjangnya, bagaimana cara mencari tahu arahnya. Ingat bahwa di dalam konsep vektor, kita di awal tadi sudah dikasih tahu bahwa VB itu sama dengan VA ditambah VBA ya. Ini ingat, VB itu sama dengan VA tambah VBA rumusnya. Sehingga berdasarkan rumus yang tadi, kita pakai konsep vektor. Kalian masih ingat di SMA, jadi kalau vektor itu eh, ekor ketemu dengan ujung, jadi vektor itu seperti ini. Nah,
besar. Nah, coba kita tadi. Nah, ini kita balik. Nah, jadi di dalam vektor, konsepnya kan jika kita punya tiga garis seperti ini, maka kalau penjumlahan, jadi kita ingat tadi V itu sama dengan VA ditambah VBA. Nah, kalau dalam vektor kan, misalnya ini vektor. Kalau mau menambahkan itu nanti harus kita pertemukan ujung dari vektor yang pertama dengan eh, pangkal dari vektor yang kedua. Berarti tambah vektor ini, maka hasilnya itu adalah kita hubungkan antara eh, pangkal di vektor pertama dengan ujung di vektor kedua. Itulah penjumlahannya. Nah, begini dia. Jadi misalnya ini A, vektor A, ini vektor B, maka vektor AB itu adalah ini. A, vektor A plus B maksudnya, itu adalah yang ini. Jadi ujung di vektor A itu kita temukan dengan pangkal di vektor 2. Sekarang yang sudah kita tahu itu kan vektor A, VA ya, kecepatan di A. Maka kita menduga-duga, pasti VB-nya itu yang ini berarti kan? Karena, oh ya bukan, pasti VBA-nya itu yang ini. VBA kan tadi memang ini ya, berarti pasti arahnya itu ke sini, bukan ke sana. Karena kalau dijumlahkan, itu adalah ujungnya yang ketemu dengan pangkalnya ditemukan dengan ujung di VA ini. Gitu kan? Sehingga ini dia, VBA itu berarti arahnya ke sini. Nah, pasti VB arahnya kemana kira-kira? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, karena kita lihat di sini penjumlahan itu adalah ujung dari vektor yang pertama kita ketemukan dengan pangkal di vektor pertama kita ketemukan dengan ujung di vektor kedua. Sehingga pangkal vektor VA kita ketemukan dengan ujung di VBA. Sehingga arah VB kita tahu dia itu ke kiri. Nah, berapa panjangnya? Segini aja nih panjangnya. Yang ini dihapus aja. Berapa panjangnya? Segini aja sampai ujung titik ini. Nah, setelah itu kita tahu arahnya, maka kita harus tahu berapa besarnya. Nah, itulah gunanya kita menggunakan penggaris ya. Jadi seperti itu. Sehingga ini hasilnya ya. VB ternyata ke kiri, VBA itu ke bawah. Nah, baru kita akan ukur dia nih. Oh, ternyata VB setelah diukur menggunakan penggaris panjangnya 4,7 cm. Jadi, berdasarkan skala, maka kita harus kali dengan 80 meter per sekon. Sehingga 4,7 itu kira-kira sebesar 376 meter per sekon. Oke, kita sudah tahu sekarang berapa kecepatan PB dan arahnya. Sekarang VBA, kita ukur lagi VBA dengan penggaris. Oh, ternyata kita dapat 4,9 cm. Sehingga ketika kita kali dengan skalanya 80 meter per sekon, maka kita dapat 392 meter per sekon. Ya, dan arahnya kita sudah tahu dia ke bawah. Oke, tadi yang terakhir yang belum diketahui adalah, kan kita sudah tahu yang nomor 1, 2, 3. Yang terakhir adalah besar dan arah dari omega 3. Nah, kita akan mencari omega 3 itu dengan cara
VBA. Karena VBA itu adalah yang ada unsur omega 3-nya ya. Jadi VBA itu sama dengan A kali B, bukan A kali B, AB, panjang AB itu, panjang batang 3 dikali dengan eh, omega 3, yaitu kecepatan sudut dari batang hubung 3. Nah, VBA kita sudah tahu berdasarkan perhitungan yang tadi, 392. Kemudian AB misalnya sekian, berapa gitu ya. Maka kita akan mengetahui omega 3 itu adalah 392 dibagi AB. Karena AB-nya ini kan akan jadi pembagi ke sini ya. Kita pindah ruas. Nah, seperti itu. Jadi omega kita tahu, sekarang arahnya kemana omega 3 ini. Nah, sekarang kita anggap titik A itu diam, karena kan VBA itu tadi apa namanya, kecepatan titik B terhadap A. Jadinya A itu kita anggap diam. Nah, sedangkan VBA itu kan arahnya ke sini kan, ke sini ya. Jadi kalau gini diam, terus VBA itu arahnya ke sini, kira-kira nanti muternya kemana nih batang ini? Begini atau begono? Ya, begini jawabannya pasti ya. Itu berarti CW atau CCW? Ya, pasti CW karena clockwise. Jadi searah jarum jam, bukan CCW ya. Jadi kalau kita membayangkan bahwa titik A itu diam, sedangkan titik B itu bergerak, karena kan sudut pandang kita adalah VBA sekarang. Sehingga tadi kan VBA kita sudah tahu arahnya ke bawah. Nah, jadi kalau kita bayangkan, kalau misalnya arahnya ke bawah, oh, otomatis ini kayaknya muternya ke arah jarum. Oke, jadi kita sudah tahu arahnya, kita sudah tahu besar dari VBA atau omega 3. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.